Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya yang sangat kami hormati dan kami muliakan, dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo MPDI, semoga dalam keadaan sehat selalu Pak. Dan lupa juga teman-teman seperjuangan yang sangat kami hormati juga, izinkan kami membuat video pembelajaran untuk tugas ujian akhir semester ini. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Baiklah, langsung saja ke materinya. Teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok ini. Materi pertama itu kita harus memahami konsep dasar IPS yang biasa kita kenal ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang bertujuan untuk membentuk warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berpengetahuan, berwawasan, dan juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita itu sudah di awal diajarkan dari masa sekolah dasar, sekolah pertama sampai sekolah menengah ada yang namanya jurusan IPS ya. Karena pelajaran IPS ini sangat penting untuk kita bermasyarakat, dalam bersosial, dan juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita simak lagi materi selanjutnya mengenai materi dan juga pelajaran IPS selanjutnya. Please. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi kedua mengenai pengertian pendidikan IPS. Pada kesempatan ini kami membuatnya menjadi dua supaya mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya dan para yang menonton. Yang pertama itu, pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini membantu siswa dalam memahami dunia di sekitar mereka, termasuk juga sejarah, geografi, ekonomi, dan juga kehidupan sosial. Untuk yang pertama ini, materi IPS ini sangat mempermudah siswa dalam mempelajari alam di sekitarnya. Nah, yang kedua ini, ilmu pengetahuan sosial ini mengajarkan siswa tentang hubungan antar bidang ilmu sosial ini dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Jadi ilmu sosial ini dijelaskan ada pengaruhnya di kehidupan sosial itu. Pengaruhnya apa, dampaknya apa, kita mempelajari ilmu sosial ini. Jadi kami membuatnya menjadi dua supaya lebih mudah dimahami dan lebih mudah dimengerti oleh pendengar. Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita sampai ke tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan IPS itu sebenarnya ada banyak sekali teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami hanya menjelaskan itu 4 yang menurut kami sangat penting. Yang pertama itu menguasai pengetahuan. Setelah kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial ini, tujuannya itu kita bisa memahami atau menguasai pengetahuan-pengetahuan yang sudah diajarkan. Yang kedua itu menumbuhkan sikap. Karena di ilmu pengetahuan sosial ini kita diajarkan sikap, cara berperilaku, cara menghormati kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, yaitu di sosial kita. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan. Jadi ilmu pengetahuan sosial ini bukan hanya mempelajari sejarah, tapi juga mengembangkan keterampilan yang ada di diri kita ini, agar kita itu bisa tahu apa keterampilan kita dan apa kelebihan kita. Dan yang keempat, yang terakhir ini membentuk warga negara yang baik. Karena di ilmu pengetahuan sosial ini diajarkan juga seperti PKN, yaitu diajarkan juga cara-cara menjadi warga negara yang baik, bisa bersosialisasi antar masyarakat, antar teman, dan juga antar orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi pertama ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Abdullah Muhammad Umar. Terima kasih. Oke, baik, di sini lanjut kita akan menjelaskan materi selanjutnya. Itu di sini ada ruang lingkup pendidikan IPS. Nah, di sini ada 4 ya sebenarnya di ruang lingkup pendidikan IPS ini. Yang pertama ada sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi.
lampau dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Jadi kita melihat masa lampau untuk memprediksi ke masa depannya. Nah, yaitu masuk lagi ke geografi. Jadi dalam pendidikan IPS ini kita akan mempelajari geografi yang dimana memahami kondisi alam, terus memahami keragaman budaya, dan memahami interaksi manusia dengan lingkungannya. Terus masuk ke ruang lingkup ekonomi. Nah, di ekonomi ini kita akan mempelajari bagaimana manusia memproduksi, terus mendistribusikan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu sosiologi dan antropologi. Nah, dalam ruang lingkup pendidikan IPS ini, untuk mempelajari sosiologi dan antropologi, kita akan membahas tentang struktur sosialnya, terus struktur interaksi dan budaya masyarakat. Jadi agak mirip dengan mempelajari geografi, tapi dalam hal sosiologi dan antropologi, dalam budaya masyarakatnya itu kita akan lebih masukin lagi ke lebih dalam mengkajinya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pendidikannya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pendidikan IPS. Di sini terdapat empat sub utama yang kita akan paparkan, yaitu relevansi yang pertama. Nah, dalam karakteristik pendidikan IPS ini, yang relevansi ini, materi IPS selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata dan isu-isu terkini. Jadi ketika kita mempelajari karakteristiknya untuk materi IPS ini, kita akan selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi kita akan melihat contoh-contohnya di kehidupan nyata, kita akan observasi langsung. Nah, yang kedua itu ada interdisipliner. Nah, dalam IPS itu kita akan menggabungkan nih berbagai bidang ilmu sosial untuk memberikan pemahaman holistik. Nah, oke, yang tiga yaitu kita masuk ke humanistik. Jadi di karakteristik ini kita akan mempelajari yang namanya humanistik. Jadi dalam kita mempelajarinya ini langsung berpusat pada manusia. Jadi langsung berpusat pada manusia, terus nilai-nilainya dan perilaku. Jadi kita akan mempelajari ketiganya itu langsung ke manusianya, untuk melihat nilai-nilainya dan perilaku manusia itu tersebut. Dan yang terakhir yaitu kontekstual. Nah, dalam kontekstual ini, materi IPS ini disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal siswa. Nah, dalam kontekstual ini kita akan menyesuaikan dengan kondisi nyata apa yang terjadi di budaya-budaya lokal. Oke. Nah, yang lanjutnya kita di sini akan masuk ke materi pentingnya pendidikan IPS. Nah, di sini terdapat 4 juga sub utamanya yang kita akan bahas, yaitu pertama, membuat wawasan luas. Yang pertama ini sangat bagus. Kita di sini akan dengan pentingnya pendidikan IPS ini akan membentuk siswa yang memiliki pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan. Jadi ketika kita mempelajari pendidikan IPS, membantu siswa itu membentuk rasa atau jiwa untuk saling memahami pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan di dunia nyata tentunya. Dan yang kedua yaitu warga negara bertanggung jawab. Nah, yang kedua ini akan membentuk perilaku atau menumbuhkan kesadaran ke siswa dan kemampuan untuk berkontribusi bagi masyarakat. Nah, jadi yang kedua ini membuat menumbuhkan kesadaran dan kemampuan. Jadi siswa itu ditanamkan untuk berkontribusi langsung ke
masyarakat di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada keterampilan abad 21. Nah, jadi di sini siswa itu dituntut mempersiapkan menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi karena siswa ini belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya, nah di sini kita akan mempersiapkan siswa tersebut untuk menghadapi bagaimana dunia kerja itu, bagaimana tantangannya di dunia kerja itu. Dan yang terakhir yaitu ada kehidupan bermakna. Nah, dalam pendidikan IPS ini sebenarnya membantu siswa itu memahami tempatnya di dunia dan peran dalam membangun masa depan. Jadi sangat penting untuk mempelajari IPS ini ke siswa karena untuk memahami kehidupan bermakna itu siswa bisa dapat dari pendidikan IPS ini. Karena memang IPS ini kan langsung ke yang mempelajari manusia, gimana interaksinya, jadi membuat siswa itu membantu siswa memahami tempatnya di dunia dan peran dalam membangun masa depan. Oke, gitu saja. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Fikri Satria Permadi dengan nomor NIM 230510602778 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Ya, yang pertama itu ada relevan. Relevan ini yang bermaksud pembelajaran itu harus berkaitan tentang kehidupan nyata dan minat siswa itu sendiri. Yang kedua ada bermakna. Nah, maksud bermakna sini siswa-siswi itu harus merasakan manfaat dari pembelajaran yang relevan tentang pembelajaran IPS. Yang kedua ada aktif. Nah, maksud dari aktif ini pembelajaran IPS harus melibatkan siswa-siswi itu secara aktif. Yang keempat ada berpusat pada siswa. Nah, berpusat pada siswa ini menyesuaikan tentang pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan dari siswa itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode pembelajaran IPS. Yang pertama ada metode secara diskusi. Nah, metode diskusi ini adalah metode yang memfasilitasi interaksi dan pertukaran ide antara siswa dan siswi. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini membuat siswa-siswi itu belajar bersama dengan kelompok kecil. Itu tuh tentunya belajar secara kelompok gitu kan untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga ada studi kasus. Nah, studi kasus ini siswa-siswi itu dituntut untuk menganalisis masalah nyata dengan pendekatan IPS. Yang keempat ada simulasi. Nah, dengan simulasi ini menciptakan situasi nyata untuk memperkuat pemahaman secara konsep. Baik, selanjutnya ada peran guru dalam pendidikan IPS. Yang pertama itu pengetahuan, teman-teman. Jadi, kenapa pengetahuan? Nah, guru itu harus bisa lebih leluasa mengetahui pengetahuan dan lebih mendalam pemahamannya tentang IPS. Karena itu akan menuntut kemana jalannya pendidikan itu. Yang kedua, pedagogi. Nah, pedagogi ini, guru itu harus mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi. Yang keempat ada motivasi. Nah, guru itu selain sebagai pendidik, juga sebagai motivasi untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa-siswi untuk belajar dan untuk mengetahui akan sesuatu. Yang keempat ada evaluasi. Tentunya di pendidikan sangat penting adanya evaluasi untuk melihat tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Oke. Yang terakhir ada implementasi pendidikan IPS di sekolah. Jadi selain tadi yang telah kita jelaskan, ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita bahas. Nah, pendidikan IPS itu harus diterapkan di sekolahan juga, teman-teman semua. Karena ini sangat penting untuk melihat kemajuan zaman dan perkembangan dari anak didik kita. Ya, tentunya untuk mencapai bagaimana strategi atau metode yang bagus untuk diterapkan nantinya dalam pembelajaran, dan juga untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang ada di Indonesia ini. Nah, tentunya kita sebagai pendidik itu ingin menjadikan anak-anak kita, anak-anak didik kita nanti menjadi
anak-anak yang cerdas dan penerus bangsa yang memiliki inovasi dan kreasi.